menanam padi di tengah sawah. Air mengalir membawa berkat. Tenanglah hati, jangan gelisah. Pertolongan Tuhan selalu tepat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya beri judul khotbah saya, tetap tenang di masa sulit. Kenapa kita harus tetap tenang di masa sulit? Yang pertama, tenang karena Allah adalah perlindungan. Saudaraku, kota-kota di Israel kuno, setiap kota itu ada benteng perlindungan. Tujuannya untuk apa? Ketika musuh menyerang, mereka akan terhadang oleh benteng perlindungan kota tersebut. Kota itu dilindungi oleh benteng. Tuhan itu benteng perlindungan kita. Di tengah-tengah masa sulit, Dialah perlindungan kita. Jangan pernah berlindung kepada hartamu. Jangan pernah berlindung kepada jabatanmu. Jangan pernah berlindung kepada relasimu. Semuanya itu sementara. Hanya Tuhan tempat perlindungan yang sejati. Yang kedua, tenang di masa sulit. Tenang karena Allah adalah kekuatan. Jadi hari ini mungkin kau mulai capek menghadapi masalah. Mungkin kau mulai lelah menghadapi pergumulan hidup ini. Periksa, jangan-jangan selama ini saudara mengandalkan kekuatan sendiri. Kadang-kala Tuhan gak mengangkat masalah kita karena Tuhan ingin membentuk otot rohani kita, membentuk kekuatan iman kita. Karena seringkali melalui ujian Tuhan nyatakan agar kita semakin kuat dalam Tuhan. Kalau engkau mulai lelah dengan pergumulan yang kau hadapi, minta kekuatan dari Tuhan. Kekuatan yang sempurna, yang memampukan kita untuk menjalani masalah yang Tuhan izinkan, sampai kemenangan Tuhan anugerahkan atas setiap kita. Yang ketiga, tetap tenang di masa sulit. Tenang karena Allah adalah penolong yang terbukti. Pemazmur bukan memberi harapan palsu, tapi pemazmur menyatakan pengalaman yang nyata. Pertolongan Tuhan itu bukan kebetulan. Tetap percaya, Tuhan setia. Sahabat di dunia bisa mengecewakan saudara. Sahabat di dunia bisa meninggalkan saudara. Sahabat di dunia bisa mengkhianati saudara. Tapi Tuhan, sahabat yang setia, pertolongannya terbukti. Dulu menolong, sekarang menolong. Yang akan datang tetap menolong. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang keempat, tetap tenang karena iman lebih besar dari ketakutan. Ada banyak orang tidak tenang karena dia mengizinkan perasaannya menguasai ketakutan. Harusnya iman lebih besar daripada ketakutan. Mengapa? Karena ketakutan sering membuat masalah kecil kelihatannya besar. Itulah ketakutan. Sekalipun masalahmu tetap ada, tapi Allah memegang kendali atas segala sesuatunya. Amin. Oleh karena itu tetaplah tenang, karena pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Tetap tenang di masa sulit. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Hari ini saya beri judul firman Tuhan adalah jatuhnya orang yang dekat dengan Tuhan. Ada manusia yang pertama namanya Adam dan Hawa, diciptakan pada saat itu di Taman Eden. Posisinya Adam dan Hawa itu udah akrab sekali dengan Tuhan. Ternyata orang yang paling dekat sekalipun sama Tuhan, udah akrab sekalipun sama Tuhan, udah ngobrol setiap hari pun sama Tuhan, ternyata bisa jatuh dalam dosa. Maka hari ini, slide selanjutnya, saya bagikan setidaknya ada 4 sebab orang yang dekat dengan Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Yang pertama, karena memiliki sikap hati yang mendua. Jangan sampai kita katakan, oh Tuhan, Engkaulah sumber berkatku, aku percaya Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Tapi kita juga masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin kita pergi untuk mencari pesugihan dan lain sebagainya. Mungkin kita masih pergi ke makam dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk cari nomor, ya kan? Kita pasang itu makanan, dupa-dupa dan lain sebagainya. Maka hari ini jangan sampai kita mendua hati.
Yang kedua, karena memberi peluang kepada iblis. Iblis gak butuh celah besar-besar. Dia cuma butuh celah kecil aja untuk masuk dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti Adam dan Hawa. Iblis gak butuh yang besar-besar celahnya. Dia cuma butuh celah yang kecil aja. Tapi begitu dia masuk, hancur semua kehidupan. Hancur semua kehidupan dunia ini. Rusak semua. Setiap kita belajar. Supaya kita jangan jatuh. Maka kita juga harus apa? Jangan kasih peluang kepada iblis. Sebab yang ketiga, karena tidak menjaga kekudusan. Ini setiap kita, ayo kita pun juga harus hidup dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan, gak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, gak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Maka jaga hidup kita. Jangan sampai perjuangan kita di dunia ini sia-sia Bapak Ibu. Ya, hidup udah berjuang mati-matian, tapi kita jatuh. Karena apa? Karena dosa, karena mata kita, karena mulut kita, karena tangan kita, karena kaki kita suka pergi ke tempat lain. Hati-hati, ya, jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Yang keempat saya catat di sini, karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Karena ketaatan itu akan membawa kita kepada keselamatan. Kalau kita ada di persimpangan jalan Bapak Ibu, biasanya ada lampu merah, ada lampu lalu lintas. Kalau kita mau taat, lampu merah kita berhenti, lampu hijau kita jalan, kita pasti selamat. Tapi kalau lampu merah kita gas terus, apa yang terjadi? Kita punya potensi mengalami kecelakaan. Maka hari ini setiap kita, ayo taatin firman Tuhan. Apapun yang firman Tuhan tulis, apa tuh firman Tuhan tulis? Baca Alkitab kita. Baca Alkitab kita sendiri. Apa yang Tuhan suruh? Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Lakukan. Kerjakan itu. Ketika kita mau kerjakan firman Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, percayalah, kita semua pasti akan selamat. Urapan ini memuliakan nama Tuhan, memuliakan manusia. Ada kuasa dalam minyak urapan ini, kuasa mengusir setan, mengusir roh jahat, menyembuhkan sakit penyakit. Bahkan kami gunakan untuk mengurapi anak-anak kami. Anak-anak kami diberkati Tuhan, anak-anak kami pintar, cerdas, anak-anak kami generasi juara. Setiap tetes, setiap pot minyak urapan ini memuliakan nama Tuhan, memuliakan manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin.